Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Made Basa Agus Sariwan SKMT, dosen program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pengkarna pada jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Bali. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Data Warehouse. Saya mengajar mata kuliah Data Warehouse pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian data warehouse, karakteristik data warehouse, arsitektur data warehouse, pemodelan data, dan pengolahan sumber data sehingga menjadi data yang siap untuk dilakukan atau dianalisa. Kemudian capaian mata kuliah data warehouse diantaranya adalah mampu menjelaskan mengenai konsep data warehouse, menjelaskan metodologi, membuat skema pada data warehouse, dan analisis pada data warehouse. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Data Warehouse ini meliputi pertama, pengertian Data Warehouse, kedua, karakteristik dan kegunaan Data Warehouse, ketiga, arsitektur dan infrastruktur Data Warehouse, keempat, Data Mart, OLAP, dan OLTP, kelima, Star Schema dan Snowflake Schema, keenam, Extraction, Transformation, dan Loading, ketujuh, Big Data, kedelapan, Data Mining. Sistem pembelajaran perkuliahan Data Warehouse diselenggarakan dengan tatap muka langsung dan juga melalui e-learning di Politeknik Negeri Bali. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, dan serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif studi kasus dan praktikum dilaksanakan secara langsung di kelas. Pembelajaran, metode pembelajaran yang saya terapkan adalah bersifat aktif partisipatif dan berbasis pada pengalaman nyata, diantaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori, diskusi kelompok, dan praktikum yang akan mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Penilaian mata kuliah Data Warehouse ini mencakup 4 komponen utama, yaitu 1. Tugas dan keaktifan dengan bobot 25%, kemudian praktikum dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 30%. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Data Warehouse. Ya, selamat pagi teman-teman mahasiswa ya. Oke, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai perkuliahan saya, jadi perkuliahan kita hari ini akan membahas tentang ETL pada Data Warehouse. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan dalam proses perkuliahan pada hari ini. Jadi untuk berdoa saya pandu, silahkan kalian berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing ya. Oke, berdoa silahkan dimulai. Selesai? Oke. Sebelum mulai, seperti biasa saya akan melakukan absen. Jadi untuk hari ini absen saya akan tanyakan saja langsung ke Kordi. Jadi gimana? Apakah semua hadir? Hadir semua ya. Oke. Jadi bisa kita lanjut ke apa itu proses ETL pada Data Warehouse. Jadi apa itu ETL? ETL itu adalah proses yang paling fundamental di Data Warehouse. Jadi jika kalian akan melakukan atau membuat suatu data warehouse, jadi proses ETL ini yang paling dasar yang harus kalian bisa atau pahami. Itu. Jadi secara definisi adalah ETL adalah proses penting dalam data warehouse yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu adalah ekstrak atau mengambil data. Kemudian ada transform, bagaimana kalian mengubah data tersebut menjadi format yang clean atau bersih. Kemudian yang terakhir adalah load. Jadi bagaimana kalian memasukkan suatu data tersebut ke dalam data warehouse atau data mart atau tools yang akan kalian gunakan nanti. Jadi tools data warehouse itu banyak.
Jadi bisa langsung ke online analytical atau kalian hard code. Jadi kalian coding sendiri cara pembuatannya. Kemudian tujuan utama dari ETL sendiri adalah menggabungkan data dari berbagai sumber untuk menjadi satu repository terpusat. Jadi data tersebut akan siap untuk kita analisis. Itu. Kemudian tahap 1 yaitu ekstraksi. Jadi mengumpulkan data dari berbagai sumber. Di sini apakah ada yang tahu sumber data itu apa saja? Oke, sebutkan nama dan NIM. Oke, Listia silakan. Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, misalnya yang pertama ada database, kemudian ada cloud storage. Oke, ada yang lain? Mungkin ada yang lain? Ya, tahu? Oke, silakan sebutkan nama dan NIM. Nama saya adalah Reto Sirianto dengan NIM 221-53546 untuk ekstraksi. Jadi sumber ekstraksi itu bisa dari file, spesial versi CSV, XML, YAML, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Oke ya, jawaban teman sekalian semua benar ya. Jadi contoh sumber data itu bisa dari database langsung, bisa kalian dari cloud storage, kalau memang ada yang berlangganan. Kemudian ada dari file, jadi file Excel, file CSV itu bisa, gambar pun bisa. Gambar pun itu termasuk data ya. Audio itu data juga. Bahkan dalam bentuk teks pun itu adalah sebuah data. Semuanya bisa diekstrak. Itu. Kemudian karakteristik penting dari tahap 1 ekstraksi ini adalah memahami tipe data. Jadi kalian harus paham betul data yang kalian dapatkan atau kalian cari. Jadi misalnya data CSV dengan data gambar atau data teks, pasti treatmentnya beda kan? Bagaimana cara kalian mengekstrak? Mungkin file CSV bisa kalian langsung ekstrak ke dalam codingan kalian nanti. Beda halnya dengan gambar. Kalian harus akuisisi dulu citranya atau lakukan pre-processing lainnya. Seperti itu. Jadi kalian harus memahami data yang kalian punya. Kemudian karakteristik penting lainnya dari ekstrak ini adalah menangani berbagai format data. Jadi kalian harus membuat suatu data warehouse itu yang bisa menghandle banyak data. Karena kita tidak tahu data apa saja yang kalian akan temukan nanti. Tuh, kecuali kalian di awal sudah menganalisis bahwa data warehouse yang kalian gunakan ini hanya kompatibel untuk data tertentu. Seperti itu. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah optimasi. Jadi dalam proses ekstraksi, terkadang data warehouse itu kita tidak bermain di data yang sedikit, datanya misalnya puluhan ribu seperti itu. Jadi bagaimana optimasi kecepatan dalam mengekstraksi. Jadi biar proses ekstraksinya cepat, kemudian kalian harus melakukan tahap berikutnya ke transform. Itu yang harus dipikirkan. Jadi tiap-tiap step itu harus dipikirkan bagaimana cara optimasinya. Kemudian yang terakhir adalah penanganan error. Karena sumber data yang kalian temukan itu tidak serta-merta clean datanya atau bersih. Pasti kemungkinannya ada error, ada barisnya hilang, fieldnya seperti itu. Biasanya ada bentuknya karakter, tapi isiannya nggak karakter. Jadi itu harus kalian bisa handle proses errornya. Kemudian di tahap 2 ada tahap transform. Di sini ada beberapa contoh transformasi. Yang pertama ada pembersihan data, kemudian dilanjut ke penggabungan data, kemudian dilanjut dilanjut ke pengubahan format, kemudian dilanjut ke agregasi data. Apakah semua jenis transformasi ini harus digunakan dalam data warehouse? Itu yang menjadi pertanyaan biasanya. Jadi semua jenis transformasi ini tidak harus digunakan. Nanti disesuaikan dengan ekstraksi data kalian. Tuh, yang pertama contohnya pembersihan data. Ini contohnya misalnya nama seseorang. Di sini ada contohnya John Doe. Jadi dalam data yang didapatkan mungkin ada 3 tipe nama. Terkadang ini dianggap 3 hal yang berbeda. Seperti itu. Padahal ini
kan satu kesatuan harusnya. Jondo, jondo, jondo. Cuma beda di penulisan saja. Yang ini pakai sentences case, yang ini lower, di sini upper. Jadi kita harus samakan formatnya. Jadi di standarisasi namanya. Jadi pakai sentences case contohnya. Kalau kalian mau pakai upper, silahkan. Situ. Kemudian di penggabungan data. Jadi misalnya ada dua tabel memiliki ID yang sama, kemudian yang satu menyimpan nama, yang satu menyimpan alamat. Jadi bisa itu digabung. Digabung aja jadi satu tabel. Kalian bisa join dengan key primary-nya di ID. Kemudian di pengubahan format yang ketiga. Yang ini yang paling sering kalian ketemui. Pengubahan format itu biasanya digunakan di tanggal. Karena banyak sekali format tanggal kan. Ada yang mulai dari tahun, bulan, tanggal, ada yang tanggal, bulan, tahun, ada yang pakai kalimat, ada yang pakai angka, kan seperti itu. Banyak kan? Ya, seperti ini aja, ada pakai garis miring, ada yang pakai min. Jadi silahkan kalian sesuaikan formatnya yang seperti apa yang akan digunakan. Karena dari berbagai sumber data tentu mereka memiliki format-format yang berbeda kan begitu. Jadi silahkan kalian jadikan satu format ya. Kemudian agregasi data yang terakhir. Agregasi data ini merujuk ke penjumlahan. Jarang sih biasanya di data warehouse kita ngomong dikurangi ya, hasilnya pasti dijumlah. Paling enggak dikali, dibagi itu jarang. Jadi misalnya di sini ada data harian, 100, 150, 200 transaksi per hari. Jadi kalian bisa agregasi aja. Kalian cari per bulannya berapa. Jadi kapasitas memori juga lebih sedikit kan digunakan. Jadi agregasi. Oke, saya lanjutkan ke tahap 3, yaitu tahap load. Jadi di sini di tahap load adalah memindahkan data yang sudah diolah ke sistem target. Nah, di sini yang saya bilang tadi. Di data warehouse kita maksudnya perkembangan zamannya sekarang tidak harus ke database semua. Kalau dulu mungkin. Jadi data yang sudah ditransformasi dimasukkan ke database. Sekarang bisa langsung ke analytic platform namanya. Jadi ada tools-nya, berbayar. Itu bisa dimasukkan ke sana. Selain kalian buat sendiri data warehouse-nya atau bisa ke cloud. Jadi sama, kata kuncinya adalah optimasi performa. Jadi di semua step ETL itu performa yang penting. Karena kita bermain di jumlah data yang puluhan ribu atau mungkin jutaan. Jadi batch processing untuk volume yang besar itu biasanya harus ditekankan. Bagaimana? Kemudian real time streaming untuk data urgent. Jadi apakah kalian akan memasukkan data yang bersifat urgent aja ke dalam database kalian? Atau parallel loading untuk lebih menekankan efisiensi. Jadi ngelutnya ke dua database atau kedua tabel berbeda. Silahkan kalian yang menganalisis nanti. Kemudian strategi loading itu ada full load. Jadi memuat seluruh data set. Jadi berapa kalian dapat data, kalian ekstrak, kalian transform, kalian masukkan ke database kalian. Atau incremental load. Jadi hanya yang data-data yang berubah saja yang kalian masukkan. Tuh. Silahkan kalian ya analisis. Kemudian ada yang terakhir delta load. Jadi berdasarkan timestamp. Jadi data-data yang ada nilai historikalnya saja yang kalian load ke database. Silahkan kalian pilih. Mungkin kalau datanya tidak terlalu banyak, kalian full load aja semua. Karena datanya 10.000, masukkan semua ke database. Bisa diakomodasikan seperti itu. Datanya jutaan atau dari banyak sumber database itu mungkin kalian bisa incremental load aja. Jadi mana data-data yang berubah. Jadi yang sudah kalian tadi mungkin kalian agregasi yang seperti itu saja yang kalian masukkan. Itu tidak masalah.
Kemudian berikutnya manfaat ETL dalam data warehouse. Jadi manfaatnya tentu saja yang pertama adalah membuat kualitas data tinggi. Jadi karena sudah diekstrak, ditransform, di-load kan pasti bersih, clean datanya, kualitasnya tinggi. Kemudian efisiensi operasionalnya. Jadi karena sudah kalian transform, jadi kalian melakukan agregasi itu kan lebih mudah. Nggak ada lagi error kan itu, nggak ada nilai kosong, nol itu nggak terbaca, itu nggak ada lagi. Itu. Kemudian manfaat berikutnya adalah mempermudah pengambilan keputusan. Jadi karena sudah dianalisis, jadi bisa kalian tampilkan mungkin dalam bentuk grafik seperti itu. Jadi lebih mudah kalian untuk menganalisis daripada kalian membaca tabel banyak. Anggaplah kita contoh tabel XLS itu 10.000, kalian baca ke bawah itu panjang kan, pusing kan bacanya, daripada sudah diubah ke dalam bentuk grafik itu. Kemudian skalabilitas. Jadi data warehouse itu harus mampu mengelola volume data yang dalam jumlah besar. Tuh. Apakah harus datanya real time? Tidak harus ya. Sebagai contoh, karena data warehouse memiliki salah satu sifat dia. Dia harus menyimpan data historical. Jadi nggak harus real time datanya. Jadi data 10 tahun terakhir bisa kalian gunakan. Oke, ini best practice-nya. Jadi hal yang harus kalian kuasai jika ingin menerapkan sebuah data warehouse. Jadi ada data profiling, jadi pemahaman sumber data secara mendalam, baik itu dari analisis tipe dan skema datanya. Jadi bagaimana tipe data itu harus kalian pahami. Kemudian ada data minimization. Jadi hilangkan data yang tidak diperlukan sejak awal atau mengurangi beban. Jadi istilahnya data-data yang mungkin tidak penting untuk analisis kalian, silahkan cut aja datanya. Kemudian ada incremental update, jadi gunakan pembaharuan. Jadi sekarang kalian memiliki data, anggaplah 10 tahun, jadi silahkan terus update datanya. Karena kan untuk memperbaharui proses analisis kalian nanti. Kemudian ada automation, jadi usahakan proses ETL itu otomatis, dengan manual. Kalian menghandle puluhan ribu data, jutaan data seperti itu agak berat kalau manual. Jadi silahkan usahakan bisa otomatis dia. Kemudian ada modular design. Jadi ini untuk pengembangannya. Jadi usahakan dalam bentuk modul pengembangannya. Jadi kalau yang sudah biasa framework kayaknya sudah biasa bekerja dalam bentuk modul ya. Kemudian ada logging dan auditing. Jadi recordnya ke dalam database itu tercatat gimana loggingnya. Sebenarnya logging dan auditing ini hanya untuk di keamanan. Jadi prinsip utamanya kalian harus bisa menghandle error, kemudian performanya harus dipikirkan, kemudian harus ada tim kolaborasinya, kemudian harus dipikirkan kualitasnya. Itu 4 hal yang harus kalian pikirkan dalam membangun data warehouse. Kemudian ini tools yang populer. Jadi ada Apache Airflow, ada Fivetran, ada Hevo, ada Talend, ini yang open source. Kemudian ada platform-platform lain. Itu jadi ini yang bisa kalian gunakan secara industri. Tapi karena kita di dunia informatika, jadi diharapkan bisa decoding proses ETL itu. Tuh, kalau di industri mungkin kalian bekerja di industri mungkin langsung Apache Airflow kalian ini aplikasinya silahkan kelola. Tapi karena kita sekarang untuk kuliah, jadi kita coba bagaimana proses ETL itu. Jadi nanti saya akan memberikan kalian sebuah job sheet, panduan praktikum. Jadi nanti silahkan diikuti. Seperti apa proses ETL itu. Jadi prosesnya kita gunakan data yang sederhana dulu. Jadi tidak langsung akan datanya banyak 10.000. Nah,
Jadi biar kalian tahu bagaimana menghapus baris kosong atau mengisi baris kosong, kemudian bagaimana kalian melakukan agregasi seperti itu. Kemudian tantangan dari data warehouse sendiri. Sekarang ETL itu ada pesaingnya, yaitu ELT. Sebenarnya sama aja. Jadi di balik ETL itu extract transform load, kemudian ELT itu extract load transform. Jadi ada konsepnya agak dibalik. Yang pertama kalian ambil datanya, kalian transform, baru kalian muat ke dalam suatu database. Kemudian lawannya itu adalah kalian ekstrak, kalian muat semua datanya. Setelah kalian muat, baru kalian transform. Mana yang lebih bagus, itu tergantung kondisi lapangan nanti. Itu. Apakah ini lebih cepat atau ini lebih cepat? Itu yang kita belum tahu. Kalian harus analisis. Mungkin saja yang ELT ini bisa lebih cepat di performa. Tergantung karakteristik datanya. Kan seperti itu. Jadi kalian harus pintar dalam melakukan pemilihan pendekatan. Jadi silakan bebas ini ETL atau ELT, silakan yang mana yang akan kalian gunakan. Kemudian tantangan umumnya sendiri adalah kualitas data. Karena itu kalian tidak bisa prediksi seperti apa kualitas data yang akan kalian dapatkan. Kemudian kompleksitas integrasinya, itu yang kalian tidak bisa juga prediksi. Mungkin kalau cuma 2 sumber data saja, kompleksitasnya tidak terlalu tinggi. Nanti datanya beda tipe seperti itu yang akan menyusahkan. Kan? Kemudian jumlahnya banyak, itu yang menyusahkan. Kemudian skalabilitas. Jadi bagaimana sistem yang kalian buat bisa menghandle data-data yang jumlah banyak itu. Itu yang menjadi tantangan biasanya. Ketika kalian query 1 menit lebih, itu lama punya. Itu yang menjadi tantangan biasanya. Kita bermain di data warehouse. Kemudian yang bisa saya simpulkan adalah yang pertama ETL memastikan kualitas dan integritas data. Kemudian best practice-nya adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam membangun data warehouse. Kemudian tools mungkin dapat mempercepat implementasi. Tuh. Kemudian yang saya rekomendasikan adalah silakan kalian memulai data profiling kalian dari sekarang. Jadi kalian harus mulai bisa mencari data, kemudian kalian bisa mengukur datanya seperti apa. Itu silakan kalian pelajari dari sekarang. Kemudian implementasi secara bertahap. Jadi silakan kalian coba dulu ekstrak, kemudian bertahap kalian coba transform, kemudian kalian coba load. Kemudian yang terakhir itu jika kalian bisa investasi dalam bentuk monitoring dan logging, itu yang lebih bagus lagi. Jadi ada dashboardnya, kalian bisa memonitor bagaimana data warehouse kalian bekerja, itu yang lebih bagus. Oke, itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Jadi kita lanjut ke praktikum. Jadi nanti saya akan berikan kalian link job sheet-nya. Jadi silahkan kalian ikuti langkah-langkah job sheet itu. Jadi nanti silahkan dipresentasikan. Ada 5 studi kasus, jadi silahkan bagi ke 5 kelompok. Oke, terima kasih. Selamat siang. Oke, Angga, silahkan diperkenalkan nama dan NIM. Baik, perkenalkan nama saya Gideon Asaputra dengan NIM 2215354048. Nah, dari studi ke-1, dataset kita akan berisi informasi tentang penjualan barang, termasuk ID barang, nama barang, jumlah yang terjual, dan harga per unit. Nah, tujuan kita adalah untuk membuat dataset tersebut sehingga kita dapat total penjualan per barang dan kemudian membuatnya dalam data frame baru. Tentunya itu kita menggunakan dan pada di mana kita melakukan ekstrak terlebih dahulu, yaitu ada data yang kemas dalam array di mana kita pakai ID barang, nama barang, jumlah terjual, dan harga per unit, dan di sini kita ekstrak ada 5 jenis barang. Selanjutnya kita kemas dalam PDF data frame. Nah, setelah itu kita lakukan transformasi data di mana
kita mencari total penjualannya, yaitu sama dengan jumlah terjual dikali dengan harga per unit setiap barangnya. Nah, setelah itu kita kemas dalam DF hasil, kita load barang dan total penjualannya. Selanjutnya kita print DF hasil atau yang sudah di load sebelumnya. Oke, terima kasih Angga. Kemudian untuk study case berikutnya, silakan. Name, nama. Saya Kak Prayoga dengan NIM 253 di 480. Di sini di study case 2 itu dataset akan berisi informasi tentang penjualan barang termasuk ID barang, nama barang, jumlah yang terjual, dan harga per unit. Beberapa nilai dalam dataset ini akan kosong dan kita akan menangani nilai tersebut selama transformasi. Di sini kita cari data sumbernya terlebih dahulu, yaitu ada ID barang, nama barang, jumlah terjual, dan harga per unit. Nah, selanjutnya itu menampilkan dataset asli. Setelah menampilkan dataset asli, kita melakukan transformasi data dan mengisi nilai kosong dengan nilai rata-rata. Setelah itu dilanjutkan dengan menghitung total penjualan. Total penjualan itu yaitu jumlah terjual dikalikan dengan harga per unit. Selanjutnya memuat data ke data frame yang baru. Setelah itu lalu menampilkan dataset hasil. Oke, terima kasih. Oke ya, itu tadi dua contoh dari teman kalian untuk study case 1 dan study case 2. Jadi untuk study case berikutnya silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Minggu depan di pertemuan berikutnya kita presentasikan. Jadi untuk laporan yang kalian akan buat nanti akan ada penilaiannya. Oke, terima kasih dari saya. Selamat siang. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Data Warehouse. Pada problem studi sarjana terapan teknologi rekayasa perangkat lunak pada jurusan teknologi informasi Politeknik Negeri Bali. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja diterima perguruan tinggi atau PDD UKT DPD, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen. Terima kasih. Om Satri.